Guys, selamat datang di Pradetoy. Kita mau cerita-cerita lagi nih. Siapa teman-teman yang senang dengerin cerita. Nah, kali ini saya mau cerita dari satu Gundam yang favorit saya, guys. Kenapa sih favorit? Ya ini simple banget, tapi dia punya cerita yang keren ya, guys ya. Saya tuh kalau beli mainan pasti selalu relate sama cerita karakternya, guys ya. Ada juga orang kan yang suka beli karena memang bagus. Kalau saya tuh lebih karena ceritanya. Nah, saya akan share sama teman-teman, kenapa sih si Gundam ini dikasih namanya Shenlong, dan kenapa kadang-kadang kalau teman-teman suka notice, si Wufei itu bilang I am with Nataku, saya bersama Nataku. Nataku tuh siapa? Nataku tuh apa? Nah, ini ada ceritanya, guys. Mungkin teman-teman kalau yang tahu Wufei ya, atau Gundam Shenlong ini kan, si Wufei itu karakternya marah-marah terus, sama si Hiro dikasih tahu juga berantem melulu, kayak nggak langsung setuju gitu ya. Nah, ini ada cerita sebelumnya, guys, ya. Kenapa dia tuh seperti itu? Yuk guys, teman-teman siap? Yuk kita bahas cerita dari Wufei. Ceritanya tuh berawal dari koloni 194 yang namanya koloni L5. Setiap Gundam itu beda-beda, guys ya, koloninya, bukan di L5 semua. Nah, di sini kita bisa lihat Wufei itu beda banget dari Wufei yang teman-teman lihat di game atau lihat-lihat di ceritanya ya. Dia tuh bukan kayak pilot, lebih kayak kutu buku, guys ya. Dia tuh lebih tertarik sama akademis, senang baca, lebih ke bookworm ya, guys ya, senang baca, lebih nerdy. Nah, waktu itu dia umurnya masih 14 tahun, dia tuh ditakdirkan menjadi kayak penjaga atau kayak rajanya lah dari klan Long ya. Nah, di sini dia menikahi seseorang bernama Meiran. Dan si Meiran ini tuh punya tujuan yang beda banget dari si Wu Fei ini, guys. Klan Long itu, guys, itu tuh klan yang paling ditakutin ya di seluruh Asia. Jadi kayak bisa dibilang kayak mafianya lah, kayak triadnya gitu ya. Nah, karena power sama pengaruhnya itu, pemerintah tuh sadar, wah ini kalau ada Wu Fei sama Merah ini bahaya. Akhirnya mereka tuh diasingkan, guys, ke koloni A0206 ya, namanya itu. Nah, di sini Clan Wong itu tetap melanjutkan tradisi, guys, dan Meran ini yang akan menjalankan tradisinya. Apa sih tradisinya ini, guys? Jadi Meran itu seorang petarung ya, guys ya. Dia meskipun cewek tapi dia petarung hebat, paling kuat dari kliennya. Bayangin, guys, udah cewek terus paling kuat. Nah, dia namain dirinya sendiri tuh Nataku, guys ya. Mulai relate. Nah, karena dia kuat dan dia juga pengen, kan dijodohin sama Wu Fei ya, guys ya. Si suaminya juga kuat kan. Dia tuh melihat si Wu Fei tuh senengnya baca, kayak nerd banget gitu ya. Nah, dia tuh pengen supaya Wu Fei juga bisa jadi prajurit juga, bukan sebagai nerd yang cuman baca terus. Nah, berikutnya, ini bukan berarti si Wu Fei ini nerd ya. Teman-teman belum tahu nih, dia tuh sebetulnya juga jago, guys ya. Pas Wu Fei lagi belajar di kayak di sebuah taman gitu, guys ya. Dia kayak padang rumput gitu ya di koloni. Dia tuh didatangi sama Meran. Nah, dia lihat Wu Fei kan kayak nggak punya spirit begini gitu ya, kayak cuman baca nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, si Meran ini kan orangnya tuh sangat, wah, eager banget gitu, sangat semangat banget dan selalu pengen latihan terus setiap hari gitu ya, karena memang udah tradisi gitu ya. Jadi klan Long itu selalu latihan jadi prajurit gitu, guys ya. Nah, kan ngelihat si Wu Fei seperti ini kan dia bingung, ini ngapain sih ini orang, ngerjain apa, cuman baca aja, gimana sejarah mau berubah gitu kan. Nah, terus dia tuh nanya, Wu Fei, kenapa sih kamu nggak bertarung? Terus Wu Fei nanya pas lagi baca, kamu ngapain sih bertarung ke Meiran ya? Terus Meiran tuh jawab, saya tuh fight buat keadilan, buat justice. Terus si Wu Fei tuh bilang gini, emang keadilan itu ada gitu? Ya, agak relate juga ya, guys ya. Kalau teman-teman lihat keadaan sekarang di Indonesia aja ya, yang namanya keadilan kan susah. Kadang-kadang kita harus butuh viral dulu baru keadilannya datang, baru polisinya ngebantu. Nah, jadi apa yang dibilang sama Wu Fei itu agak relate juga, guys ya. Nah, kayak gitu kan, ya namanya orang masih umur segitu ya, guys ya, emosinya masih meledak-ledak. Jadi tanpa basa-basi, si Meran itu langsung posisi kayak mau gelut ya, guys ya. Dan dia tuh mau nyerang si Wu Fei. Wu Fei langsung lepas kacamatanya, kan dia lagi baca, dan dia tuh nggak pakai stance, nggak pakai siap-siap gimana, langsung nendang pas lagi mereka mau fight ya. Dan satu tendangan itu tuh si Meran itu langsung jatuh, guys ya. Si Clan Long, si Meran ini kan paling kuat ya, jatuh seban sekali tendang. Padahal selama ini Wu Fei itu cuman baca, lebih kayak nerd, ternyata dia jago gelut juga, guys. Nah, terus Wu Fei pakai lagi kan kacamatanya, udah dia tendang tuh. Nah, terus dia bilang, Meran, kamu nggak pantas dipanggil Nataku, kamu lemah ya.
Nataku itu adalah dewa naga guys, atau dewa penjaga gitu ya, dewa penjaganya gitu. Terus Wu Fei bilang justice itu adalah hal yang bodoh gitu. Terus Wu Fei bilang keadilan itu adalah prinsip dari klan Long, kata si Meran tuh guys. Itu guys, scene-nya tuh pindah. Wu Fei mengunjungin kayak satu laboratorium. Di situ ada Master O. Master O tuh kayak profesor gitu guys. Nah, mereka tuh ngomongin masalah yang waktu si Wu Fei sama Meran tuh gelut ya. Nah, dia pikir dia udah menang. Si Wu Fei tuh mikirnya gitu, udah menang fight, menang argumen gitu ya. Tapi si Mister O ini guys, si profesor itu punya punya pikiran lain ya dari masalah ini. Di sini Mister O tuh bilang, Wu Fei, kamu cuma duduk seharian dan gak melakukan apapun. Si Master O ini berpikir dia tuh punya power guys untuk merubah sejarah, untuk membuat perbedaan. Pas Master O ngomong kayak gitu, Wu Fei itu bilang ini nggak relevan. Masa sih satu orang bisa merubah sejarah? Terus Master O tuh bilang gini, jadi menurut kamu mau biarin manusia yang sejarahnya tuh lama-lama makin hancur, makin punah gitu ya, rusak. Nah, si Wu Fei ini nggak bisa jawab, dia tuh kayak ngalihin topik. Terus dia ngelihat ada satu mobile suit yang ada di laboratorium itu guys, yang dibikin sama Master O ya. Si Wu Fei itu ngomong gini, itu sampah apa gitu ya, itu mobile suit sampah apa. Terus si Master O bilang gini, menurut kamu namanya apa nih buat sampah ini, digituin lagi. Nah terus Wu Fei nggak perlu mikir panjang, dia bilang Shenlong, yaitu Raja Naga. Kenapa? Karena si Nataku ya, si Meran itu tuh lemah, dia nggak bisa lawan saya juga kalah, kata dia itu gitu ya, dia mikirnya seperti itu. Nah tiba-tiba kan di lain pihak ya guys ya, di lain tempat gitu ya, pihak Federasi OS dan juga dari aliansi datang untuk menyerang koloninya guys. Nah saya di sini agak bingung, kenapa sih pihak bumi pengen nyerang koloninya? Kalau misalnya satu negara membebaskan diri terus membentuk koloni di luar angkasa, contohnya ya guys ya, itu kan di Gundam seperti itu. Kenapa sih pengen diserang? Kenapa sih nggak dibiarin aja masing-masing gitu? Itu saya juga agak bingung, kenapa sih harus seperti itu gitu? Apakah karena keserakahan atau nggak pengen ada yang lain yang lebih kuat? Padahal kenapa gitu? Saya nggak ngerti di situ guys ya. Nah, jadi pihak dari federasi guys, namanya OS, sama pihak aliansi itu datang mau nyerang koloninya, mau dihancurin guys ya. Jadi si pihak federasi itu menggunakan senjata biologis untuk ngancurinnya. Terus pihak aliansi dikomandoin sama Trace, teman-teman tahu Trace ya. Itu tuh dia membawa pasukan kayak Mobile Suit semua, namanya Mobile Suit Leo guys, untuk ngancurin si koloni ini. Nah, meskipun mereka aliansi juga ya, sama Bumi sama aliansi juga, mereka pengen nunjukin siapa yang paling hebat. Oh, Bumi pakai senjata biologis, pihak aliansi, saya serang aja pakai mobile suit. Aneh, saya nggak ngerti kenapa sih nggak bisa akur gitu, nggak bisa kayak saling nunjukin paling hebat gitu ya. Kayak mencari validasi gitu, saya nggak ngerti di situ guys. Mungkin teman-teman ada yang bisa komen ya. Nah, berikutnya guys, kejadian itu ngebuat si Meran kan panik dan dia tahu, oh koloninya diserang nih. Dia langsung naik satu mobile suit yang ada di sebelah Shenlong. Kalau teman-teman nonton di scene sebelumnya, di sebelah Shenlong itu ada satu mobile suit guys, namanya Tolgis ya. Nah langsung si Meran tuh masuk ke Tolgis dan langsung dia terbang gitu guys ya, pakai mobile suitnya untuk nyerang si mobile suit Leo yang dipimpin sama si Trace itu. Nah, di situ tuh Master O teriak, kamu nggak bisa pilotin ini tuh bahaya sekali gitu. Ini mobile suit yang nggak bisa sembarang orang. Tapi si Meran tuh nggak ngerasa dirinya kayak perempuan, dia ngerasa dirinya tuh Nataku, raja penjaga, dewa penjaga gitu guys ya. Nah berikutnya ternyata pas lagi Meran nyerang tuh ternyata dia bisa ngendaliin si Tolgisnya guys. Dia ngancurin mobile suit Leonnya tuh, wah hebat banget, kenceng banget, dadar kayak gitu guys. Nah Meran tuh benar-benar berhasil ya mempertahankan koloni. Cuman dia mikir kalau perangnya di koloni terus, ini lama-lama koloninya juga bisa hancur kan, ketembak-tembak ya guys ya. Akhirnya dia kayak mengarahkan si Mobile Suit Leo ini, si musuh ini untuk keluar dari koloni supaya nggak hancur koloninya guys ya. Nah waktu lagi mau berangkat itu ada Wu Fei. Wu Fei tuh ngelihat, kamu nggak bisa ngendalin pilot Mobile Suit ini bahaya banget. Cuma si Wu Fei mikir, gua kan ada di luar, gua ngomong ini nggak kedengeran, benar juga ya, bodoh gua gitu. Ya udah dia langsung lari guys, dan dia masuk ke laboratoriumnya Mr. O dan dia naikin si Shenlong guys ya, pergi naik Shenlong. Buat teman-teman yang pengen tahu Mobile Suit Tolgis itu seperti apa, teman-teman bisa komen ya, karena Tolgis ini juga bukan Mobile Suit biasa guys. Ini tuh bisa dibilang kayak hypercar-nya mobil guys ya. Cepet banget, hanya orang tertentu yang bisa naik Mobile Suit ini. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang Tolgis, boleh komen ya. Nah akhirnya si Wu Pei itu membantu
pakai Shenlong untuk nyerang ya. Dan waktu itu dia tuh lagi perang gitu guys, jedar gitu ya. Shenlong juga nyerang, Tolkis juga nyerang. Si Wu Fei bilang, kamu pergi dari sini. Terus diambil Dobergannya. Jadi kan Tolkis punya senjata namanya Dobergan, kalau teman-teman tahu tuh. Diambil Dobergannya, terus Wu Fei itu bilang sama Meran, kamu pergi dari sini, gue suami lu pergi. Si Meran itu kayak langsung diam. Oh iya, oke, oke. Nah terus habis itu langsung itu si Wu Fei pakai Dobergannya, dia babat habis guys semua pasukan Leo-nya ya, diserang habis-habisan. Kan teman-teman tahu MS Shenlong ini adalah MS yang paling jago gelut guys ya. Close combat itu paling hebat. Nah teman-teman kebayang dia nyerangnya kayak apa gitu ya. Akhirnya si Dobergannya guys kehabisan ammo. Pas waktu itu Wu Fei lagi mau diserang lagi sama pasukan Leo-nya kan, MS Leo-nya. Nah nggak ada senjata kan, amonya habis. Tiba-tiba si Meran datang guys pakai Tolgis tuh, tabrak si Leo-nya sampai hancur. Tolgisnya juga hancur meledak, tapi si Merannya berhasil selamat. Cuman dia kayak ngapung gitu ya, terapung-apung di angkasa gitu. Nah terus waktu itu sama si Wu Fei ditolong, berhasil diselamatin ya, diambil sama pakai Mobile Suit Shenlong-nya. Nah teman-teman tahu Meran tuh sekarat guys, seperti yang dibilang sama Master O, yang bisa ngendaliin MS ini tuh bukan orang, nggak bisa orang sembarangan, nggak bisa orang biasa, badannya bisa rusak kalau nggak siap gitu ya. Jadi dia sekarat, dia kan si Merahnya kan bertarung habis-habisan guys ya, dan bisa, jadi dia dengan ketidakkekuatannya dia berusaha nyerang dan berhasil. Jadi dia maksain dirinya sendiri kan, makanya dia tuh sekarat guys. Nah terus dia dibawa, kalau ini kan serangannya udah selesai, pasukan bumi udah mundur semua, udah mati semua, udah hancur, mundur lah gitu guys ya. Dan waktu itu dia minta sama Wu Fei untuk dibawa ke sebuah taman yang waktu biasa Wu Fei lagi belajar di situ. Nah, waktu itu si Meran itu dibopong ya, diangkat sama Wu Fei, dia ngelihat bunga ya, dia pengen lihat bunga untuk terakhir kalinya gitu. Jadi dia senyum. Dan di situ Wu Fei itu akhirnya manggil dia Nataku, guys. Dia mengakui bahwa dia orang tuh hebat juga ya. Dia pantas dibilang Nataku gitu. Kan dia waktu itu pas lagi fight kan si Wu Fei-nya menang, tapi ya ternyata wah ini orang hebat juga. Jadi dia mengakui kamu tuh Nataku gitu. Nah di situ Wu Fei ngeliatin sampai si merahnya lama-lama kayak, ya kan dia sekarat ya guys ya, kayak tiba-tiba terus dia pingsan seperti itu. Dan akhirnya Meran meninggal guys. Itu benar-benar di pangkuannya si Wu Fei lagi digendong seperti ini, dia pingsan seperti itu guys. Nah di situ Wu Fei itu kayak berubah pikirannya guys. Oh ternyata saya bisa merubah sejarah. Saya akan menggunakan Gundam Shenlong ini untuk merubah sejarah supaya bumi bisa lebih baik. Nah, itu guys kira-kira ceritanya dari Shenlong ya, dari si Wu Fei Gundam Shenlong ini. Kesimpulannya apa? Jadi dari cerita ini tuh saya lihat, saya ngerti juga kenapa Wu Fei kalau lagi ya teman-teman nonton filmnya, Wu Fei tuh kayak marah-marah terus. Ya teman-teman kebayang lah, oh, yang jadi istrinya tuh meninggal di pangkuannya dia pas dia angkat gitu. Dan dia tuh kayak pengen balas dendam ya guys ya, pengen supaya kematian si Nataku, si Meran ini gak sia-sia. Makanya dia, kalau teman-teman nggak tahu cerita sebelumnya ya, ngelihat Wu Fei itu kayak bocah marah-marah terus, ngamuk-ngamuk terus, dikasih tahu yang benar juga nggak didengerin. Ya karena dia ngerasa justice itu bodoh guys, justice itu omong kosong. Apa sih keadilan itu, mana mana bisa sih adil gitu. Relate juga ya guys ya sama kehidupan sekarang yang kita lihat sehari-hari. Misalnya ada orang yang cuman maling mangga di hukumnya bisa 3 tahun, tapi orang yang korupsi bisa dengan bebas santai-santai liburan ke Singapura atau liburan ke luar negeri gitu kan. Ya itu ngena juga sih di saya. Dan itu yang bikin kenapa saya tuh seneng ya, walaupun karakternya memang seperti itu si Wu Fei. Saya ngelihatnya tuh ini pas banget ceritanya, dan membuat si karakter si Wu Fei itu seperti itu yang teman-teman lihat di filmnya ya. Nah menurut teman-teman gimana nih dari Gundam Shenlong? Menarik nggak? Nah buat teman-teman yang pengen tahu cerita karakter yang lainnya kayak misalnya Hero atau Kuarte atau Duo ya atau Trowa, itu juga cerita-ceritanya kelam guys ya. Yang bayangin mereka masih anak kecil tapi mereka udah harus perang. Ya kebayangnya teman-teman umur 14 tahun 15 tahun ngapain sih? Terus tiba-tiba perang dengan segala kompleksitasnya, dengan segala luapan emosi-emosinya, itu kan berat guys, nggak mudah. Orang dewasa aja belum tentu bisa, ini anak kecil gitu ya. Nah itu yang bikin film Gundam tuh rame dan relate gitu, dan bisa kita bisa ngerasain ini perang guys, dan ini anak kecil. Kalau teman-teman tahu Amuro, Amuro juga kan anak kecil guys.
milotin Gundam lagi perang. Dia dengan luapan emosinya belum stabil gitu ya, ya pasti pusing guys, pasti benar-benar tekanan pressure yang berat banget gitu. Nah itu Gundam itu ceritanya seperti itu guys ya. Nah menurut teman-teman gimana nih? Buat teman-teman yang pengen tahu cerita-cerita lainnya, teman-teman bisa komen ya. Jangan lupa guys, subscribe Predatoy, jangan lupa kasih like juga. Teman-teman kasih share buat teman-teman yang suka Gundam, atau mungkin ada temannya teman-teman nggak belum tahu cerita Shenlong ya. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Teman-teman luar biasa. Ini saya baru sekitar beberapa minggu, beberapa belum belum masuk bulanan ya kalau nggak salah. Udah bisa tembus di angka 120 subscriber. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget. Saya doain teman-teman sukses, berhasil. Kalau bisa yuk bikin YouTube juga, jadi kita bisa collab bareng guys ya. Oke guys, see you soon di video berikutnya. Thank you yang udah nonton. See you soon di Predator berikutnya ya guys ya.